Jadi pada saat kita sudah mulai ngeh banget nih tahu kayak ini sesuatu yang nggak biasa, ini sesuatu yang nggak baik dan sebagainya, segera mencari layanan bantuan psikologis. You can make a change. Halo guys, kamu pernah dengar gak sih berita tentang ini? Belakangan viral di medsos sosok pria bernama Gilang yang diduga memiliki fetis kain jarik. Gilang meminta korban untuk membungkus dirinya menggunakan kain jarik dan menalinya seperti seorang mayit. Yaps, fetis kain jarik. Anyway, kamu tahu nggak fetis itu apa? Tahu, dan setahu aku fetis itu semacam rangsangan seksual yang dirasakan seseorang ketika orang itu berfantasi yang melibatkan benda atau bagian tubuh yang bukan merupakan objek seksual. Gimana sih pandangan kamu terkait fetis? Menurut aku, fetis itu terjadi secara alamiah kepada seseorang, tetapi kalau misalkan fetis itu sudah berlebihan dan ketika orang yang mengalami fetis itu melampiaskannya kepada orang lain tanpa konsen dan membuat orang lain gak nyaman, justru itu yang gak boleh untuk dilakukan. Lalu, apa tanggapan kamu terkait berita tentang fetis yang lagi viral? Kalau tanggapan aku, karena si pelaku ini sudah melakukan ke banyak orang dengan cara menipu sehingga membuat para korbannya itu gak nyaman bahkan takut, ini bisa saja dimasukkan ke dalam pelecehan atau kekerasan seksual dan harus ditindak secara hukum. Menurut kamu, apa sih yang perlu kita sikapi mengenai fetis? Kalau menurut aku, ketika kita sudah merasa mengalami fetis, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar kendali kita, apalagi sampai melampiaskannya kepada orang lain tanpa konsen. Dan menurut aku juga jika diperlukan, kita bisa konsultasi kepada psikolog atau ke orang yang lebih ahli. Jadi, fetis itu apa sih? Fetis adalah ketertarikan seksual pada objek-objek non-seksual. Kalau objek seksual biasanya kita mengenal payudara, penis, vagina, kemudian bokong gitu ya. Tapi kalau objek non-seksual ini biasanya kalau ada yang berada menjadi bagian tubuh, tetapi ada juga yang berbentuk benda. Kalau objek non-seksual yang menjadi bagian dari tubuh, misalnya rambut, kaki, betis, gitu. Kemudian kalau yang berwujud dalam bentuk benda bisa sangat macam-macam, misalnya meja, kursi, guling, dan sebagainya gitu. Fetis itu mengganggu nggak sih? Fetis akan mengganggu jika hasrat seksual yang dimiliki seseorang kemudian dilampiaskan atau diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang menyakiti orang lain atau menipu orang lain atau memaksakan, dan biasanya semuanya bentuknya tidak dalam konsensus atau tidak dalam proses perjanjian atau kesepakatan dengan orang lain tersebut gitu. Sehingga fetis ini akan sangat mengganggu bagi orang lain. Kenapa seseorang bisa memiliki gangguan fetis? Jadi umumnya memang fetis ini terjadi kalau itu yang kemudian menyimpang gitu, karena memang mengalami traumatis. Jadi biasanya traumatis terjadi itu sudah dalam waktu yang sangat lampau, waktu yang sangat lama. Kemudian ketidaknyamanan itu, traumatis itu dirasakan, dipendam yang sangat dalam, yang akhirnya kemudian pada satu waktu secara proses perlahan-lahan kemudian itu berwujud menjadi hasrat seksual yang nggak biasanya atau tidak lazim. Nah, proses yang sangat perlahan ini yang kemudian akhirnya berwujud pada satu situasi yang membuat orang lain atau mengganggu orang lain dan sebagainya. Jika remaja mengalami fetis, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sebagai remaja, kenali diri. Apa sih yang dirasa sesuatu yang sangat berbeda atau tidak lazim atau tidak biasa terjadi pada diri. Kemudian terbuka, open,
mencari informasi, kemudian ngobrol dengan orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dianggap pasti akan membantu dan melindungi. Khususnya misalnya kita sarankan ya ngobrol lah sama orang tua, atau cari layanan-layanan bantuan psikologis untuk mendapatkan bantuan gitu. Jadi pada saat kita sudah mulai ngeh banget nih, tahu kayak ini sesuatu yang nggak biasa, ini sesuatu yang nggak baik dan sebagainya, segera mencari layanan bantuan psikologis gitu ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan terapi atau harus konseling lanjutan dan sebagainya, selesaikan terapi sampai selesai. Jadi benar-benar jalani prosesnya untuk teman-teman remaja bisa terbantu atau menyelesaikan trauma-traumanya sedikit demi sedikit, karena sebenarnya yang diselesaikan adalah traumanya, jadi bukan bentuk wujud dari dorongan seksualnya langsung ya, tetapi traumanya yang diselesaikan dan sebagainya, sehingga untuk membuat teman-teman berada pada situasi yang seharusnya. Jika ada remaja yang menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman remaja juga harus mengenali situasi apa sih yang tidak biasa terjadi pada diri teman-teman, sehingga itu bikin gak nyaman. Kalau teman-teman sudah mengenali itu, sudah terbiasa, sudah tahu banget saya ini orangnya seperti ini gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang gak biasa terjadi pada saya yang biasanya seperti ini, teman-teman harus benar-benar mengenali diri itu, mengenali situasinya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat misalnya ada temennya atau ada orang lain atau saudara atau siapapun yang meminta teman-teman untuk melakukan sesuatu yang menurut teman-teman itu nggak lazim, atau kok kayaknya nggak biasa ya, atau kayaknya ini sesuatu yang aneh dan sebagainya, teman-teman jangan mudah memberikan itu, mengirimkan atau apapun yang diminta oleh orang lain tersebut, apalagi orang yang nggak dikenal gitu. Jadi termasuk sebenarnya kan sekarang banyak sekali penipuan, banyak sekali hal-hal yang tidak membohongi dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai remaja tuh memang harus benar-benar menyadari situasi-situasi tersebut. Kemudian biasakan menceritakan apapun yang terjadi sama teman-teman itu ke orang tua atau orang dewasa di sekitar teman-teman yang menurut teman-teman sangat nyaman, sangat bisa membantu, sangat bisa melindungi teman-teman. Kalau kita terbiasa bercerita dengan orang tua atau orang dewasa lainnya, jadi kalau ada sesuatu yang nggak biasa saja, pasti mereka akan ngeh atau akan mulai kenapa ya kok si ini seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi ada orang yang ikut juga turut memperhatikan hal-hal yang tidak biasa terjadi oleh teman-teman. Nah, hal berikutnya adalah kalau benar-benar teman-teman ngerasa ada situasi yang nggak nyaman dan itu teman-teman ngerasa jadi korban fetis, laporkan ke orang tua, ajak orang tua untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, atau teman-teman bisa segera mencari bantuan psikologis. Nah guys, gimana menurut kalian? Kalian bisa komen ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus ikutin informasi dari kita, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe Sentra Mitra Muda, dan terima kasih.